Halo Sobat Info Guru Update, kembali lagi di channel komunitas Info Guru. Kabar baik kali ini ditujukan untuk semua honorer di seluruh Indonesia, khususnya untuk honorer yang mendaftar P3K tahun 2022 namun gagal, serta bagi honorer yang belum bisa mendaftar di P3K tahun 2022. Berikut informasi yang disampaikan langsung oleh Polhukam dan Kemendagri. Kabar baik untuk seluruh honorer kali ini dikabarkan oleh pemerintah. Pasalnya pemerintah telah menyiapkan opsi baru bagi para honorer yang tidak lolos seleksi CPNS dan P3K. Kini pemerintah membuka jalur afirmasi bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS maupun P3K. Saat ini ratusan ribu pegawai honorer sedang menunggu nasib apakah akan diangkat menjadi PNS atau P3K atau sebaliknya menjadi pengangguran. Pasalnya, pemerintah sudah mengeluarkan surat yang notabene untuk menghapus status honorer paling lambat tanggal 28 November tahun 2022. Hal tersebut tidak serta-merta pemerintah langsung menghapuskan honorer, namun pemerintah juga memberikan solusi bagaimana cara mengetaskan ataupun memberikan kesejahteraan pada honorer, baik di tenaga kesehatan maupun keguruan, serta tenaga teknis di semua instansi. Karena mulai tahun 2023 tanggal 1 Desember, yakni di setiap instansi hanya terdiri satu jenis saja, yaitu ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Selebihnya untuk tenaga kebersihan, security, dan sopir akan dialihkan menjadi outsourcing. Kebijakan pemerintah ini semata-mata untuk memberikan kepastian dan kejelasan sistem gaji atau pengupahan, karena selama ini tenaga non-ASN tersebut menerima gaji di bawah UMR. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru pada instansi daerah tahun 2022. Peraturan tersebut memberikan afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun atau lebih. Tinggal kita mengeksekusi dan memberikan kesempatan pada guru honorer 3 tahun ke belakang untuk kemudahan seleksi, ucap Bapak Alek Denny dalam rakor pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN. Kesempatan pertama penyelesaian pegawai untuk honorer guru telah menyusul honorer bidang kesehatan yang nantinya akan diberi afirmasi. Namun, ungkap Bapak Alek Denny, aturan mengenai proses P3K tenaga kesehatan akan diterbitkan di kemudian hari. Nantinya, kata Bapak Alek, jabatan pelaksana tersebut juga akan diberikan afirmasi, jadi tidak hanya terfokus pada guru dan tenaga kesehatan. Per Desember tahun 2020 saja, jumlah ASN mencapai sekitar 4,1 juta, yang notabene 38% diantaranya menduduki jabatan pelaksana. Dia menilai pekerjaan pelaksana sederhana tetapi rentan digantikan oleh teknologi. Ungkapan juga diikuti oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, yaitu Bapak Suharjar Diantoro, menjelaskan dua opsi selesai penyelesaian pegawai honorer, yakni filtrasi dan pencermatan ulang PP nomor 49 tahun 2018. Untuk opsi filtrasi, Suharjar mengarahkan agar ex tenaga honorer kategori 2 yang masih memenuhi syarat untuk didorong mengikuti seleksi CPNS dan P3K. Selebihnya, bagi THK yang tidak lulus CPNS dan P3K akan didorong mengikuti seleksi P3K afirmasi. Jadi, kabar gembira kali ini adalah tentang optimalisasi pengadaan maupun kesejahteraan honorer khususnya K2 untuk mengikuti P3K afirmasi. Jadi, syarat utama untuk mengikuti P3K afirmasi adalah dengan tergabung THK 2. P3K afirmasi sendiri adalah kebijakan khusus atau diskresi bagi THK 2 agar dapat diangkat menjadi P3K dengan syarat khusus. Kebijakan ini berlaku selama 4 tahun sampai dengan tahun 2026 pungkas Bapak Suharjar.
Instansi pemerintah diminta susun langkah selesaikan masalah honorer. Hal ini juga diamini oleh Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukam, meminta instansi pemerintah pusat dan daerah menyusun langkah strategis penyelesaian masalah pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K. Kabar gembira lagi untuk sahabat-sahabat yang tidak tergabung di P3K tahun 2022 dan tidak termasuk THK 2, maka pegawai non-ASN tersebut bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasinya tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya diantaranya adalah pengemudi, tenaga bersihan, dan satuan pengamanan. Skema ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status pegawaian, serta kepastian penghasilan. Arahan tersebut disampaikan oleh Bapak Mahfud SD dalam rakor pembahasan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah Jakarta hari Jumat kemarin. Mahfud MD sementara ini menjabat sebagai Menko Polhukam, menegaskan bagi pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan ini dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Salah satu sanksi bagi PPK atau kepala daerah yang masih melakukan perekrutan non-ASN juga diatur melalui pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Namun, di sisi lain dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur lebih rinci terkait sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan pelanggaran administratif. Saat ini lanjutnya pemerintah pusat dan daerah harus fokus mengatur strategi menata pegawai di instansi pemerintah untuk mempercepatan transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan meritokrasinya. Tidak perlu kita mencari siapa yang salah, tapi kita harus selesaikan masalah bersama, tegasnya. Mudah-mudahan program dari pemerintah ini untuk mewujudkan kesejahteraan bagi guru non-ASN, tenaga kesehatan non-ASN maupun seluruh non-ASN bisa segera terwujud. Tetap stay tune terus di Info Guru Update. See you next time.